Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kartia Karnina dengan NIM 22010011. Nah, di sini saya ingin berbagi untuk tutorial instalasi Jupyter Notebook. Nah, sebelum kita menginstal Jupyter Notebook, alangkah baiknya kita untuk mengenal Jupyter Notebook terlebih dahulu. Nah, Jupyter Notebook itu apa sih? Jupyter Notebook itu adalah singkatan dari 3 bahasa pemrograman, yaitu Julia, Python, dan R. Nah, Jupyter Notebook sendiri itu merupakan tools yang populer digunakan untuk melakukan pengolahan data bagi seorang data scientist yang memungkinkan untuk mengintegrasikan antara kode dengan output di dalam satu dokumen secara interaktif yang berisi live code, persamaan, visualisasi, dan teks naratif yang kaya. Nah, langsung saja kita untuk tutorial menginstal Jupyter Notebook. Nah, teman-teman, di sini langsung buka aja. Di sini saya menggunakan VS Code. Kita tunggu hingga VS Code-nya terbuka, lalu kita cari di extension. Nah, di sini langsung ketikkan aja jika ingin mau menginstal Jupyter Notebook. Nah, di sini yang paling atas teman-teman bisa langsung install aja. Selagi menginstal, kita mungkin mau menunggu terlebih dahulu hingga proses installnya selesai. Nah, sebenarnya Jupyter Notebook ini sendiri untuk penginstalan di VS Code sudah ada step by step untuk membuat program menggunakan Jupyter Notebook sendiri. Di step pertama, yang pertama teman-teman harus menginstal VS Code terlebih dahulu. Lalu yang kedua, install Anaconda atau Miniconda. Nah, jika ini terdapat pop-up seperti ini, teman-teman bisa langsung open aja. Nah, ada untuk menginstal Miniconda atau Anaconda terlebih dahulu. Nah, setelah itu step ke ini, jika misalnya tidak bekerja dengan Python, maka make sure to have a Jupyter kernel that correspond to the language you would like to use install in your machine. Lalu step 3, menginstal Jupyter extension dan juga Python extension. Lalu teman-teman baru bisa membuka sebuah notebook baru. Nah, jadi harus menginstal Jupyter extensionnya juga. Dan ini kan kita sudah menginstal Jupyter extension, dan kebetulan saya juga sudah menginstal Anaconda. Nah, di mana Anaconda sendiri sudah terdapat beberapa ada VS Code juga, ada Jupyter Lab Notebook. Nah, dan notebook sendiri juga sudah ada di Anaconda, jadi bisa langsung kita launching saja, lalu bisa langsung kita buka untuk membuat programnya. Jadi seperti itu ya teman-teman. Disclaimer sebelumnya, Jupyter Notebook ini tersedia misalnya di VS Code, di Python, dan di Anaconda, dan mungkin berbagai aplikasi pemrograman lainnya. Nah, di sini saya mendownload Jupyter Notebook di VS Code. Kebetulan saya juga punya Anaconda. Nah, tampilan di Anaconda sendiri saya tunjukkan terlebih dahulu. Kita buka dulu di aplikasi Anaconda. Nah, setelah aplikasinya sudah terbuka, di sini ada Jupyter Notebook. Kita bisa langsung launch saja. Nah, tampilan untuk Jupyter Notebook sendiri seperti ini. Nah, mungkin di sini saya mau mencobakan program sederhana menggunakan Jupyter Notebook. Di sini teman-teman langsung pencet new, lalu ke Python 3. Di sini saya mau mencobakan sebuah program sederhana mengenai aritmatika sederhana.
Nah, misalnya di sini kita mempunyai variabel X sama dengan 100. Lalu kita punya variabel Y sama dengan misalnya kita misalkan 50. Lalu kita membuat sebuah operasi. Teman-teman bisa langsung ketikkan kodenya print. Misalnya kita mau menjumlahkan X ditambah Y sama dengan ini untuk mengeluarkan kalimat X tambah Y. Lalu di sebelahnya kita buat sebuah program untuk mengeksekusi proses aritmatikanya. Misalnya di sini kita untuk menjumlahkan X dan Y. Lalu teman-teman bisa run semuanya. Oh maaf, yang ini belum kita run. Yang ini kita run dulu. Nah, di sini langsung keluar X tambah Y sama dengan 150, yang dimana X-nya kita ketahui 100 dan Y-nya itu 50. Dan program ini juga kita bisa buat sebuah program perulangan ataupun program-program yang lainnya. Misalnya kan kita sudah membuat variabel seperti ini. Kalaupun mau mencobakan proses aritmatika yang lain juga bisa. Misalnya kita mau mencobakan sebuah perkalian. Nah, langsung keluar juga. Sama juga misalnya seperti bahasa pemrograman lain, Python sendiri ini juga memiliki tipe data boolean, yaitu true dan false. Nah, kita juga bisa mengecek atau menggunakan fungsi if, fungsi-fungsi yang lain dalam program Python sendiri. Nah, mungkin hanya sedikit saja yang bisa saya sampaikan dan jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.